Baik, Shalom. Sekali lagi, selalu di momen Pentakosta saya mengucapkan happy birthday untuk gereja Tuhan, karena dari sanalah gereja Tuhan dimulai. Dan pada kesempatan ini, sharing saya judulnya adalah momen peralihan kerajaan sorga. Itulah di mana Pentakosta terjadi. Di Pentakosta di dalam bahasa yang digunakan di dalam arti harifiah dalam bahasa Yunani adalah 50, ya, alias gocap. Dalam tradisi Israel, setelah 7 kali 7 tahun, yaitu 49 tahun, maka tahun ke-50 akan menjadi tahun yang disebut tahun Yobel, di mana terjadi pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak atau mengalami penundukan. Ya, mungkin di tampilan Bapak Ibu tampilannya pendudukan, tapi penundukan. Buat yang hadir di ruangan, saya sudah share di handphone, jadi bisa buka di handphone Anda, karena laptop kita di sini tampilan PPT-nya juga trouble. Ya. Dan dalam sejarah Hari Raya Pentakosta, yang dalam perjalanannya di dalam sejarah Perjanjian Lama, itu disebut dalam berbagai istilah. Ada hari raya panen, itu juga Pentakosta. Ada hari raya menuai, ada hari raya 7 minggu, ada hari raya buah bungaran, ada hari raya panen gandum yang pertama, ada hari hulu hasil. Di mana dalam hitungan hari, setelah 7 kali 7 hari atau 49 hari, yang disebut hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 tersebut, biasanya dirayakan juga di hari ke-50, di mana adalah hari Minggu, 1 hari setelah Sabtu Sabat ke-7. Nah, gereja perdana atau jemaat mula-mula terbentuk pada hari Minggu, yaitu pada hari Pentakosta, 50 hari sesudah Sabat Sabtu, di mana sejak hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir hingga hari di mana hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, itu juga adalah 50 hari. Jadi hari raya Pentakosta merupakan hari diberikannya hukum Taurat di era Perjanjian Lama, di mana dalam Perjanjian Baru hari raya Pentakosta pula merupakan hari dicurahkannya Roh Kudus ke atas para rasul di Yerusalem sebagai titik awal terbentuknya kerajaan sorga di bumi, yang termanifestasi melalui gereja mula-mula setelah 50 hari kebangkitannya. Nah, pada kesempatan ini tentang momentum peralihan Hari Raya Pentakosta, di mana dimulainya kerajaan sorga di bumi. Ya, sementara ada tampilan dari PowerPoint-nya, tapi ada baiknya Bapak Ibu juga yang mengikuti via Zoom di tempat Anda berada bisa membuka Alkitab bukunya dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-47 akan menjadi perikop di mana kita menangkap pesan Tuhan di sana mengenai momentum peralihan, di mana sesungguhnya Hari Raya Pentakosta itu dimulainya kerajaan sorga di bumi. Nah, yang pertama, di mana Roh Kudus itu turun atas rasul-rasul, yang mana kejadian tersebut itu berlanjut kepada setiap orang percaya. Jadi dimulainya dari sana, dari para rasul mengalami Roh Kudus yang dicurahkan atas mereka, kemudian berlanjut kepada setiap orang percaya. Di Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti jala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Baiklah, pesan ini sampai secara sudut pandang Tuhan. Karena menariknya ketika ini kita coba untuk memahami, mengertinya dengan sudut pandang kita, ya pasti terjadi kekeliruan. Sesungguhnya memang sudah tragedi juga, karena
tidak hanya peristiwa Pentakosta, tetapi kata Pentakosta yang berubah jadi Pantekosta juga di Indonesia sebetulnya sudah tragedi buat saya, karena sudah perubahan istilah terjadi, ya. Yang mana kemudian ketika kita juga coba menangkap pesan Tuhan dari kejadian tersebut, nah yang terjadi juga akhirnya bukan hanya perbedaan. Saya pikir perbedaan itu kadang memperkaya wawasan, tapi ketika kita yang menjadi berbeda dari apa yang Tuhan maksud, saya percaya itu bukan wawasan, tapi justru itu yang disebut penyesatan. Nah, di mana Roh Kudus turun atas rasul-rasul, Pentakosta itu seharusnya menjadi peringatan lahirnya gereja, dimulainya kerajaan sorga di bumi, di mana lahirnya gereja juga sebagai tubuh Kristus, dan Pentakosta menjadi peringatan akan rencana, Pentakosta menjadi peringatan akan tujuan dari Kristus yang adalah kepala tubuh, yang kemudian menjadi sebuah kegerakan Allah, di mana melalui peringatan Pentakosta, gereja diingatkan bahwa gereja adalah kegerakan Allah, bukan program manusia. Bertepatan dengan hari raya Pentakosta, di mana gereja mula-mula dimulai, bukan secara organisasi, melainkan secara organisme. Ya, organisasi itu manusia yang bikin, ya. Di mana penting untuk diingat, penting untuk dimengerti, tidak ada pencurahan Roh Kudus berulang-ulang. Catat itu, pahami itu, dan Oikumene Fellowship Service mempercayai itu. Ya, jadi kalau Anda masih menganut menjelang hari raya Pentakosta 10 malam ngumpul jeblak-jeblakan, nah itu silakan. Kalau saya tidak mendapati pesan itu di Alkitab. Ya, kalau Anda lagi mau bikin kitabnya sendiri ya terserah. Ya, karena awalnya itu dicurahkan kepada rasul-rasul, kemudian berlanjut kepada orang percaya, sampai hari ini itu berlanjut. Sehingga di mana orang percaya, yang disebut orang percaya itu mengalami proses yaitu bertobat, beri diri dibaptis, maka akan mengalami pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Jadi komplit, ya, nggak ada lagi event di mana pencurahan Roh Kudus berulang-ulang. Nah, yang kedua, di mana oleh Roh Kudus para rasul kemudian berbahasa asing dan memuliakan Allah. Di mana Kisah Para Rasul 2 ayat 4-13 mencatat hal ini. Nah, oleh Roh Kudus hidup orang percaya memuliakan Allah. Karena catatannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4-7, ya, itu di catatan yang ada, dan dilanjutkan di ayat 8-13, di mana di sana terjadi sebuah saya nggak menyebutnya manifestasi, saya menyebutnya atraksinya Tuhan. Ya, di mana Tuhan melakukan atraksi melalui para rasul dengan cara di mana para rasul saat itu bisa berbahasa asing yang bahasanya dikenali oleh orang-orang di sekitar mereka yang ada, dan isi dari kalimat yang mereka ucapkan adalah memuliakan Allah. Itu kata Alkitab, nggak tahu kata pendeta yang kamu kenal. Tapi kata Alkitab begitu. Dan saya menyampaikan apa kata Alkitab. Karena banyak yang ngawur kemudian coba menselebrasi Hari Raya Pentakosta dengan menyamakan sesuatu yang tidak sama. Yang mengatakan bahwa tanda di mana pencurahan Roh Kudus terjadi adalah berbahasa roh. Ya, Anda keliru, karena memang sesungguhnya Alkitab mencatat para rasul itu berbahasa asing. Finally begini, ini hanya sebuah atraksi kecil yang akhirnya memberi pesan kepada Anda dan saya sebagai orang percaya bahwa Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan Anda dan saya berfungsi, bertujuan supaya Anda dan saya dengan kemampuan yang terbatas sebagai manusia, dibantu oleh karunia Roh, itu bisa memuliakan Allah. Karena dari kemampuan tulang daging yang ada pada diri Anda dan saya, kita nggak sanggup untuk memuliakan Allah.
Nah, yang ketiga adalah tentang nubuatan. Nah, ini. Pentakosta adalah tentang bagaimana kita masuk masa peralihan kerajaan sorga terjadi di bumi. Dan salah satu yang digarap dari masa peralihan itu adalah nubuatan digenapi. Di mana Anda dan saya sekarang hidup, di mana kita berada pada masa penggenapan nubuatan Alkitab. Pelan-pelan nih, title yang Anda baca. Ya, coba nih, bagian yang ketiga, coba. Loading. Laptopnya loading. Ini lagi loading yang di sini. Ya, kalau yang di tampilan, aman. Zoom aman ya. Nubuatan digenapi, di mana orang percaya hidup dalam masa penggenapan nubuatan Alkitab. Pelan-pelan Anda maknai, pelan-pelan Anda tundukkan diri Anda pada pemahaman ini, karena Kisah Para Rasul 2 ayat 14-31 sekaligus sedang memberitahu kepada Anda dan saya, tidak ada nubuatan ekstra di akhir zaman ini. Kita sedang masuk pada masa di mana seluruh nubuatan di dalam Alkitab sedang digenapi. Jadi please deh, buat siapapun yang ngaku diri nabi, ya, lu jangan jadi nabi gile lu di akhir zaman ini. Ya. Nggak ada nabi lagi cuy, nggak ada nabi lagi. Jangan nambah-nambahin nabi selain yang ada di dalam Alkitab. Karena kita berada pada masa di mana nubuatan itu digenapi. Melalui siapa? Melalui hidup orang percaya. Di dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Di sana tertulis bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini adalah sebuah berita yang kalau pakai bahasa keren zaman sekarang, karismatik menggunakan istilah prophetic. Si berita masa depan ini disampaikan di Perjanjian Lama di Yesaya 61. Dan berita di masa Perjanjian Lama yang tentang masa depan, dan masa depan yang diberitakan di Yesaya 61 adalah masa di mana sekarang Anda dan saya hidup. Masa di mana nubuatan digenapi dengan jalan di mana Tuhan memberikan roh-Nya kepada setiap orang percaya. Baik, saya ulas pelan-pelan Yesaya 61. Yang pertama adalah roh Tuhan Allah ada padaku, mengurapi aku, mengutus aku. Tujuannya apa? Perhatikan baik ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena roh Tuhan Allah ada pada Anda dan saya, Dia mengurapi kamu. Anda diurapi bukan untuk menjadi spesial. Anda dan saya diurapi untuk kita ini dikhususkan melakukan apa yang menjadi misinya Tuhan di bumi. Di mana isinya adalah menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, beritakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari hal yang memenjarakan hidup mereka, memberitahukan tahun rahmat Tuhan, memberitakan hari pembalasan Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan, menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Lalu kemudian dikatakan lagi, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Di mana ini, Pentakosta itu sudah seharusnya dipahami sebagai tanda dimulainya penggenapan seluruh nubuatan. Ya,
Saya beri catatannya. Kalau di sini masih bisa di next. Ya. Lagi deh, di next lagi. Pentakosta seharusnya dipahami sebagai tanda dimulainya penggenapan seluruh nubuatan, bukan menjadi peluang munculnya nubuatan-nubuatan baru. Terus dengan sombongnya seorang yang mengaku hamba Tuhan mengatakan, saya punya karunia nabi. Ya. Nubuatan ekstra di akhir zaman ini sebetulnya lu buat, bukan nubuat. Ya, memang kalau yang lu buat tuh banyak. Nah, yang gobloknya ada banyak umat pada masa kini senang dengan yang begitu-begituan. Ketemu hamba Tuhan, tatap-tatapan wajah, terus kemudian tanya. Ini saya sering ketemu yang agak error kayak begini. Ya, ketemu lalu kemudian bilang ini, Pastor, lihat wajah saya. Tuhan bicara apa? Ya, saya cuma bilang ya lu beli cermin aja, lu tanya sama tuh cermin. Ya. Karena udahlah, stop hidup dengan model-model yang kamu lakukan dengan pola seperti itu sekarang adalah sihir dan ramal akhirnya. Ya. Mau lihat besok gimana, besok jadi apa? Kalau yang model begitu, dukun di Indonesia Timur juga banyak. Lihat maling lewat baskom yang ada air, ya kan? Bisa gitu loh. Nah, yang gobloknya kalau gereja Tuhan di masa kini main di area itu, gitu loh. Di mana Pentakosta seharusnya menjadi pengingat bahwa fungsi gereja sebagai generasi penggenap nubuat keselamatan. Anda dan saya adalah generasi penggenap nubuat keselamatan. Kita ini generasi yang masuk dalam kalender di mana inilah zaman Tuhan akan menggenapi semuanya. Bukan zaman di mana Tuhan lagi bikin nubuatan baru. Yang keempat, Injil diberitakan. Pentakosta satu-satunya pesan dari kerajaan sorga. Isinya adalah Injil kerajaan sorga. Anda kalau buka di kitab Injil, ya di 4 Injil itu, Yesus itu berkeliling beritakan Injil kerajaan sorga. Itu diulang-ulang. Di mana Injil diberitakan, itu di Kisah Para Rasul 2, dari ayat 32, kemudian lanjut ke ayatnya 38 sampai 40. Saya nggak akan baca ayatnya, tapi tampilannya ada di Bapak Ibu, ya, di tampilan multimedia kita. Di mana Injil diberitakan itu adalah di mana orang percaya yang sesungguhnya adalah kerajaan sorga, yang adalah gereja, Anda dan saya adalah tubuh Kristus. Pentakosta yang dalam momentumnya terjadi pencurahan Roh Kudus sekaligus pengutusan, di mana Anda dan saya diutus sebagai kerajaan sorga yang berjalan di bumi. Gereja adalah personal yang ketika Anda dan saya berkumpul, itu kita menjadi tubuh Kristus yang sejati. Pentakosta yang dalam momentumnya terjadi pencurahan Roh Kudus, di mana penerimaan kuasa untuk beritakan Injil, bukan terima kuasa supaya Anda dan saya jadi Kristen klinik. Ya. Udah nggak usah aneh-aneh lagi. Ya. Saya gregetan melihat yang begitu, tapi yang jelas kita buang waktu untuk menyalah-nyalahkan yang salah. Lebih baik mari kita belajar yang benar. Dan akhirnya di bagian yang kelima, kita pernah dengar ayat yang narasinya mengatakan, kepadamu kuberi kunci kerajaan surga. Ya, pernah ya? Kita dengar itu ya, kunci kerajaan surga. Wah, Petrus ya, kunci kerajaan. Di mana kunci kerajaan itu ketika hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian kuasa Allah bekerja, yang disebut karunia Roh itu bekerja. Petrus yang dulu asal ngomong, sekarang ngomong lebih lantang tentang kebenaran yang sejati, dan terjadilah KKR pada saat itu tanpa panitia. Terus kemudian sekian ribu orang bertobat, dan sebelum sekian ribu orang itu bertobat, mereka tanya, karena mereka menjadi sadar yang mereka salib adalah Yesus Kristus, penebus. Ya.
Dan mereka bertanya kepada Petrus, jadi apa yang kami harus lakukan? Dan ini yang disebut kunci. Di mana Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Jadi kalau Anda mau tanya kuncinya apa buat buka pintu di mana Anda masuk dalam kerajaan sorga, iya bertobat. Di mana orang-orang yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, di sana tertulis orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu tambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan memang kita masuk ke dalam masa penggenapan, di mana apa yang terjadi pada hari Pentakosta di era Rasul-Rasul itu adalah event di mana penggenapan yang ada pada kitab Yoel. Rohku akan dicurahkan dan lain sebagainya. Anda kalau ingat tuh ayat itu ya. Nah, sementara apa yang terjadi sekarang itu adalah penggenapan dari surat para rasul. Salah satunya adalah di mana Paulus berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi, kalau di kejadian Pentakosta ketika Petrus KKR mendadak, itu ada 3.000 jiwa yang bertobat, tapi sekarang kalau gereja yang menjalankan rencananya Tuhan sebagai kerajaan sorga yang nyata di muka bumi, bukan 3.000 orang yang tobat, tapi 3.000 orang yang pergi dari gereja. Karena sekarang orang diteriakin bertobat, dia angkat kaki. Coba lu bikin KKR pertobatan, pasti nggak laku. Tapi bikin KKR kesembuhan, laku. Ya, karena orang pengen sembuh tanpa bayar apa-apa. Karena memang mental gratisan dan ingin take it for granted dari Tuhan itu luar biasa. Ini kondisi akhir zaman. Dan ini adalah bagian dari penggenapan. Di mana pertobatan terjadi, ya kalau catatannya saya summary bikin mereka bertobat, beri diri dibaptis, mereka mendapat pengampunan dosa supaya mereka terima karunia Roh Kudus. Itu terjadi masa itu. Di masa sekarang penggenapan itu juga terjadi, tapi berbanding terjadi terbalik. Dan apa yang terjadi terbalik itu juga penggenapan. Karena memang ini masa-masa yang sukar. Khotbah kalau bisa disetting yang bagus-bagus, ya, karena memang lebih enak bilang Tuhan janji sama kamu daripada bilang lu rubah cara lu hidup. Ya, itu nggak enak kayaknya kan. Ya, percaya semua akan jadi baik itu lebih enak didengar telinga ketimbang semua tidak akan jadi baik kalau kau masih pakai caramu yang seperti ini, tidak pakai caranya Tuhan. Itu lebih nggak enak didengar. Nah, yang keenam bagiannya yang terakhir, di mana kerajaan sorga itu dimulai. Tumbuh gereja mula-mula. Jadi hari raya Pentakosta adalah masa peralihan, di mana kerajaan sorga yang sebelumnya hanya bagian doa dan harapan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaanmu terjadi, dan di hari raya Pentakosta, saat itulah kerajaan sorga dimulai di bumi. Dan ketika kerajaan sorga dimulai di bumi, gereja mula-mula itu tumbuh. Di dalam ayat 42 sampai 47, di sini dicatat tentang bagaimana mereka hidup. Dan baiklah ini menjadi refleksi kita sekarang, bagaimana harusnya Anda dan saya hidup dengan nilai yang sama dari gereja mula-mula tumbuh sebagai kerajaan sorga di bumi. Mereka bertekun dalam pengajaran. Karena itu saya suka untuk mengembalikan pola penggembalaan di Oikumene Fellowship Service kepada pola yang Tuhan mau. Bertekun dalam pengajaran.
Mereka tuh suka baca Alkitab. Mereka suka belajar dari Alkitab. Bukan belajar dari yang lain-lain. Bukan sinkretisme. Ngaku percaya Tuhan tapi panggil dukun. Mereka suka baca Alkitab. Mereka suka belajar dari Alkitab. Saya tahu ada banyak pengetahuan yang bisa membuka wacana Anda dan wawasan Anda menjadi lebih luas cakrawala berpikir di bumi sekarang ini. Tapi ingat, ketika kamu bertekun dalam pengajaran, suka baca Alkitab, belajar dari Alkitab, ada yang kamu nggak bisa dapat dari informasi di luar sana, namanya hikmat. Dan harusnya kita hidup dengan hikmat. Mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka suka bersekutu dengan Tuhan tentunya. Bukan bersekutu dengan siapa yang cocok, tapi suka bersekutu dengan Tuhan. Saya mengalami banyak pergesekan di dalam hidup berjemaat, yang mana akhirnya banyak orang pergi karena masalah suka atau tidak suka. Karena harusnya kalau kita suka bersekutu dengan Tuhan, maka pikiran dan kelakuan kita juga berpihak pada Tuhan. Masalah, gua nggak suka lu nggak suka gue, akan tetap membuat kita tetap bersama-sama karena kita mencintai Tuhan yang sama. Paham maksudnya? Ya. Karena itu, inilah ketekunan yang ada dalam gereja mula-mula, di mana mereka suka bersekutu dengan Tuhan. Bukan suka bersekutu dengan orang-orang yang suka dengan dia. Karena memang kalau di dalam gereja mereka yang belum dewasa masih suka begini. Kelompok sendiri, bikin kelompok sendiri, yang ini nyaman, yang itu enggak nyaman, yang ini enggak. Anda dan saya dipanggil jadi garam dan terang di dunia ini. Cocok nggak cocok udah nggak perlu. Ya. Tapi yang jelas, Anda dan saya memang sulit untuk cocok dengan orang yang nggak cocok dengan Tuhan. Ya, kalau nggak cocok dengan Tuhan, ya memang sulit untuk cocok-cocokin. Ya. Kehidupan gereja mula-mula selalu berkumpul untuk pecahkan roti, berdoa. Mereka, mari kita lihat masing-masing ini sambil review lagi. Mereka selalu kumpul, pecahin roti dan berdoa. Terus kemudian terjadi banyak mujizat, banyak tanda. Nah, yang jadi percaya itu tetap bersatu. Terus kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Kemudian mereka pecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama, gembira dengan tulus hati. Kemudian memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan nambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Baiklah, nilai ini menjadi nilai di mana Anda dan saya bersekutu satu dengan yang lain dengan Tuhan. Karena saya nggak ketemu dalam kehidupan gereja mula-mula. Mereka berkumpul dan membentuk panitia pembangunan gereja. Nggak ada. Lu nggak ketemu. Makanya buat kamu yang hari ini masih sibuk dengan mau sibuk beli tanah, bangun gereja, woi dengar baik. Roh Kudus diberikan bukan untuk bahan bangunan, tapi untuk bangun manusia. Karena kerajaan sorga nggak dibangun pakai batu bata. Kerajaan sorga dibangun oleh kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Karena inilah momen peralihan kerajaan sorga, di mana Anda dan saya jangan kehilangan momentum itu pada masa ini. Karena itu, baiklah setiap kita kembali diingatkan, dan saya rindu kita sama-sama kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan semula. Mari dari tempat kita ada saat ini, sama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada kesempatan ini. Hidupku mengenapi firman-Mu,
Ramdam mujizat, kau bersama